diatur dari presidennya, dari atasnya sampai ke bawah, dan masyarakat tidak bisa berdalih. Oke kasih, jumpa kembali bersama saya Henry Majid. Pada konten saya kali ini kembali kita berjumpa dengan pembahasan Megawati sebagai orang nomor satu yang ada di Indonesia. Tentunya kita bertanya-tanya dalam pendekatan apa, atau kita mau memberikan limitasi pada pembahasan apa sehingga Megawati menyandang status sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia. Saya ada membaca buku Michael Hart tentang 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Di situ Nabi Muhammad ditempatkan sebagai orang nomor satu paling berpengaruh di seluruh dunia. Dari Isa, dari tokoh-tokoh yang ada di dunia. Saya mau mengambil itu, saya mau menarik itu, bahwa di Indonesia ada orang nomor satu, bukan presiden, bukan wakil presiden, tapi adalah Megawati Soekarno Putri yang sebagai ketua umum seumur hidup dari Partai PDI Perjuangan. Tentunya saya mau kemudian secara subjektif menilai itu, meskipun ada fakta yang otentik yang itu bisa dikatakan sebagai fakta objektif, yang kita bisa berkonklusi bahwa Megawati memang adalah orang nomor satu dunia. Secara politis, saya mau menerangkan kepada penonton, secara politik tidak bisa dipungkiri oleh seluruh bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, bahwa partai yang sementara diketuai oleh Mama Mega itu adalah partai yang punya rekomendasi terbesar, terbanyak di seluruh Indonesia dalam hal mengusung pasangan dan wakil pasangan. Tentunya ketika orang maju gubernur, wali kota, maju bupati, tentunya harus, bahkan maju presiden pun harus ada rekomendasi dari partai. Nah, posisi penting dari seorang Megawati untuk sebagai orang nomor satu, bahwa Partai PDI Perjuangan adalah juga sebagai partai nomor satu Indonesia, sehingga secara kursi di pemerintahan, di fraksi-fraksi yang ada se-Indonesia, itu adalah merupakan hasil daripada capaian dari PDI Perjuangan. Sehingga Megawati, apalagi kita tahu bahwa setiap merekomendasikan atau setiap pasangan calon yang ingin mendapatkan restu, ingin mendapatkan rekomendasi dari pimpinan partai, maka Megawati selaku pimpinan partai harus bertanda tangan. Itu satu poin yang kita harus memang jeli untuk melihat itu sebagai fakta, meskipun ini sebagai satu langkah saya untuk melakukan subjektivitas kepada Megawati. Tapi itu bisa dibuktikan, Anda bisa juga lihat secara sendiri, secara seksama tentunya, untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak. Nah, dalam perjalanan ketika sudah memenangkan perhelatan politik dimanapun, Megawati lalu memanfaatkan itu sebagai kesempatan untuk merekomendasi siapa yang dikehendaki. Ketika orang tertib partai, maka itu yang akan direkomendasikan. Sebaliknya ada orang yang tidak kemudian tertib partai, lalu itu akhirnya dicarikan celah, lalu pada akhirnya mungkin dicari di OTT oleh KPK. Itu adalah baik konstruktif daripada Megawati. Yang kedua, saya menyampaikan kepada penonton bahwa Megawati dalam hal ini adalah sebagai orang nomor satu daripada Pak Jokowi, daripada Pak Presiden Republik Indonesia. Bahkan dalam peristilahan kita yang ada di media, yang juga ada netizen yang menyerang secara pribadi, Pak Jokowi adalah orang yang tertib terhadap Megawati. Presiden Republik Indonesia yang dikenal di luar adalah sebagai orang nomor satu Indonesia,
justru harus mendapatkan restu, justru harus mendapatkan rekomendasi dari Megawati. Apa jadinya kira-kira kalau dalam perjalanan menjadi presiden terakhir Pak Jokowi tidak mengikuti apa yang menjadi arahan dari Megawati? Maka kemungkinan besar PDIP akan diambil alih dan presiden tidak punya legalitas untuk menyandang presiden, sebab partai yang mengusung dia, partai nomor 1 pengusung dari Pak Jokowi itu adalah telah menarik diri misalkan. Nah, saya mau kemudian membawa pembahasan ini kepada ranah yang agak lebih sedikit serius perihal polemik yang ada di dalam bangsa ini yang tidak pernah surut, yang tidak pernah selesai, dari ekonomi, dari budaya, dari hukum apalagi, yang semua adalah sebagai satu pesanan, satu titipan. Misalkan kita bisa melihat secara faktual tentang keputusan presiden yang tidak punya kecenderungan untuk membela masyarakat Indonesia, malah cenderung untuk menggemukkan, malah cenderung untuk memberikan pembelaan terhadap TKA Cina. Misalkan kemarin baru-baru ada misalkan di Jeneponto, misalkan di Kota Kendari, yang alasan orang Indonesia dan orang Indonesia tertib di era pandemi ini, masyarakat asli dilarang untuk tidak kemana-mana, pembatasan dalam setiap kegiatan, tapi masyarakat asing TKA Cina pada berdatangan ke Indonesia, di Sulawesi datang untuk ditambah. Nah, itu yang kemudian menjadi satu kealpaan kita secara kolektif masyarakat Indonesia. Kok kenapa pemerintahan kita melarang masyarakat asli untuk tidak kemana-mana tapi malah menghadirkan asing? Nah, itu kalau kita mau jeli mau cermat menilai itu sebagai satu langkah yang dilakukan, satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, itu tentu tidak boleh. Tapi mau diapa? Semua apa yang menjadi gerak-gerik yang ada di bangsa Indonesia ini diatur dari presidennya, dari atasnya sampai ke bawah, dan masyarakat tidak bisa berdalih apapun karena itu adalah negara. Asal berdalih negaranya, asal berdalih masyarakatnya, maka kita dibenturkan dengan hukum. Asal berdalih masyarakatnya, kita dibenturkan dengan pidana. Tentunya presiden punya kepiawaian untuk mengatakan bahwa ini salah, tidak kemudian mau mengikuti perintah dari Luhut bin Sarpanjaitan, tidak mengikuti Megawati sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Hanya kan Jokowi, presiden kita, tidak punya cukup alat untuk mengatakan, bahkan tidak punya cukup alat untuk melawan apa yang menjadi perintah dari Megawati. Karena Megawati adalah orang nomor 1 yang ada di Republik Indonesia, dan kita masyarakat akan menerima itu secara, ya itulah memang kemungkinan adalah takdir. Dan memang dari pertama saya sepakat dengan apa yang menjadi pendapat dari profesor-profesor kenamaan kita, misalkan Profesor Yusril Iza Mahendra mengatakan sistem partai itu agak tidak sinkron dengan sistem presidensial kita. Hanya kan itu adalah bagian dari rembukan dari partai-partai yang telah terpilih, yang punya fraksi di DPR pusat. Pada akhirnya mereka memberikan satu kesimpulan bahwa itu boleh, karena mereka adalah sumber, mereka yang bisa mencipta hukum. Kita masyarakat hanya bisa melaksanakan, hanya bisa tertib pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka sampai detik ini, kalau kita bisa untuk kemudian kritis Megawati sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh Indonesia, itu adalah fakta, itu adalah satu keharusan yang mau tidak mau harus kita
terima, sebab dalam peristiwa politik ketika PDIP masih sebagai nomor satu dalam bangsa Indonesia, maka itu artinya Megawati sebagai pimpinan partai adalah sebagai orang nomor satu yang punya wewenang penuh untuk merestui kegiatan apapun yang dilakukan oleh kepala daerah, bahkan oleh presiden, karena terpilih sebagai bupati, gubernur, wali kota, presiden yang diusung oleh partai PDIP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.